Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama sekalian, selamat malam. Terimalah salam saya dalam Dhamma Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang khusus ini, saya akan berbicara tentang topik mengenai garis besar ajaran agama Buddha yang harus dilaksanakan. Seperti bunyi lagu tadi, itu menarik tapi saya sendiri menyerah. Sebab suaranya saya tidak bisa ikuti lagi. Berat bagi saya. Sampai saya berpikir, baru lagu aja saya sudah berat, apalagi menapaki apa yang saya sendiri akan uraikan pada kesempatan ini, yaitu cara atau jalan yang diajarkan Sang Buddha untuk dilalui secara sistematis. Nah, apa itu? Kita mulai dengan dasar pemikiran yang dimunculkan dalam khotbah pertama Sang Buddha yang terkenal dengan nama pemutaran roda Dhamma yang pertama. Ya, bahasa Palinya itu adalah Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, sebenarnya khotbah itu sendiri sudah merupakan sistematika dari ajaran Sang Buddha itu. Namun setelah beberapa abad Sang Buddha parinibbana, ada biku yang menyusun kembali sistematika itu untuk dipraktekkan. Dan itulah yang saya akan bicarakan. Nah, kalau kita ikuti khutbah yang pertama, di situ dasar berpikir diungkapkan, yaitu dukkha arya sacca, kebenaran tentang dukkha, karena maksudnya dukkha di sini bukan dukkha artinya berduka cita, bukan itu. Dukkha di sini karena fakta dalam hidup terlalu banyak tantangan yang kita hadapi dan memang sulit kita jalani. Itulah dukkha. Gara-gara tidak semua itu kekal. Keinginan kita terlalu banyak, tapi kita tidak bisa memenuhi itu. Sehingga bermunculan kekesalan, kejengkelan, marah, benci, dan seterusnya. Yang kedua, dukkha samudaya arya sacca. Apa penyebab dari dukkha yang tadi? Tadi juga sebenarnya saya sudah sebutkan, intinya adalah keinginan kita yang tidak pernah tuntas. Keinginan yang satu selesai, muncul keinginan berikut. Begitu seterusnya. Tidak habis-habisnya. Kenapa? Memang itu berubah terus. Dan kalau tidak terpenuhi, banyak kekecewaan. Dan memang itu yang kita alami. Tapi penyebab ini bukan cuma dilihat sekedar penyebab secara umum saya sebutkan tadi. Penyebab ini pun harus dilihat dari kacamata yang agak berbeda sedikit, yaitu dengan pengertian adanya hukum karma maupun kelahiran kembali yang berulang-ulang kali terjadi. Dan itu semua terjadi karena keinginan kita yang tidak pernah putus. Sejak kita hidup, ratusan ribuan maupun jutaan kali yang lampau. Jadi kita ada sekarang ini merupakan
totalitas dari semua karma kita yang kita buat selama kita hidup di alam semesta ini, yang begitu banyak kali tersebut. Nah, biang kerok tentang penyebab duka tersebut, itulah yang kita haruskan atau harus hancurkan. Karena dikatakan duka niroda. Niroda artinya lenyap, melenyapkan duka. Jadi kebenaran tentang melenyapkan duka. Bahwa ternyata duka itu bisa dilenyapkan. Kenapa pernyataan ini muncul? Karena Sang Buddha sudah bisa melakukan itu. Dia juga manusia, dia bisa, berarti orang lain bisa. Masalah itu sulit, ya kita akui, tapi tetap harus diusahakan. Dan yang paling penting, setelah Sang Buddha mencapai itu, diajarkan yang keempat, yaitu jalan untuk menghancurkan duka itu. Jadi dari 4 hal ini, nanti yang paling penting ada yang nomor 4. Cara melenyapkan duka. Itu kalau bahasa Pali disebut patipada. Gamini patipada Arya saja. Jalan melenyapkan duka. Nah, padahal jalan itu sudah hampir bosan kali kita dengar-dengar. Jalan itu diringkaskan sebagai sila, pelaksanaan sila, pelaksanaan samadhi, dan pengembangan panya. Sila, samadhi, dan panya. Ya sederhana sekali ternyata. Tapi di dalam kesederhanaan itulah tangga kesucian itu dibangun. Tangga itu atau ketiga ini diuraikan menjadi apa yang disebut Wisuddhimagga, jalan kesucian. Itulah tangganya. Nah itu kita masuk ke hal ini. Dan kalau bagi mereka yang ingin membaca itu secara detail, baca di dalam buku yang judulnya Wisuddhimagga, disusun oleh Biku Buddhaghosa. Buku itu sangat luar biasa, sebab memang itu ditulis dengan cara luar biasa. Sepintas lalu, Biku Buddhaghosa ini, dia itu seorang India. Dia ingin sekali mempelajari kitab suci Tipitaka. Karena di India banyak kekacauan, dia pergi ke Sri Lanka. Di Sri Lanka dia pelajari kitab suci Tipitaka. Ternyata kalau belajar buku Tipitaka itu, banyak bagian dalam Sutta Pitaka itu diulang-ulang. Bikin capek baca kalau orang tidak bisa mengerti. Lalu dia susun sistem yang sistematis dengan judul Wisuddhimagga. Buku itu tebalnya hampir 1000 halaman kalau dalam bahasa Inggris. Kalau itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya kira 1000 halaman lebih. Tapi luar biasa. Susunannya itu betul-betul dia menyusun itu bagaikan orang yang memang sudah menguasai kitab suci Tipitaka itu sendiri. Kutipan-kutipan yang dia gunakan itu sistem model modern sekarang kalau dia mahasiswa membuat skripsi. Sumber-sumbernya dia sebutkan. Memang memperlihatkan dia orang pintar yang otaknya encer, ingat kitab suci Tipitaka. Nah, apa yang dia susun itu
Itulah yang saya akan bicarakan. Tapi cuma garis besarnya. Karena tentu saja 900 halaman lebih itu tidak mungkin saya babarkan di sini di dalam nggak sampai 1 jam. Saya ini cuma mau menyampaikan supaya di otak Anda ini ada bayangan. Apa yang harus kita kerjakan sebenarnya untuk mencapai kesucian tersebut. Itu dimulai dengan yang pertama, yaitu sila wisudi. Sila wisudi itu artinya kesucian perbuatan fisik dan ucapan. Karena ruang lingkup dari sila meliputi perbuatan-perbuatan fisik, badan maksudnya, dan ucapan. Jadi kita bekerja pakai tangan, kaki, atau badan, itu masuk sila. Apa saja. Kalau itu ucapan, kita bicara, kita menyanyi, baca parita, itu ucapan. Nah, sila ada 2, sila negatif dan sila positif. Sila negatif adalah sila yang merupakan aturan. Antara lain tadi Anda sendiri sudah nyatakan tadi dalam bentuk Pancasila Buddhis. Kalau orang awam. Kalau biku ya patimokkha. Yang paling kurang 227 peraturan. Kalau kita umat awam cukup 5. Tapi kalau biku 227 peraturan. Kalau lagi dalam pandangan Mahayana, waduh lebih banyak, jadi 311. Namun pengertian itu yang negatif. Sedangkan yang positif adalah semua perbuatan kebajikan melalui ucapan dan perbuatan fisik. Misalnya berdana, kita menolong orang, kita donor darah, donor apa sajalah. Pokoknya membantu orang lain. Lalu kita menasihati orang, membabarkan dhamma, baca parita. Nah, itulah sila. Dalam aspek positif. Nampaknya ini masih gampang. Basic sekali. Gampang dalam artian bagi mereka yang mau melaksanakannya. Tapi akan susah bagi mereka yang memang sulit diajar. Karena untuk sabar saja, untuk kelompok sila, yaitu ucapan saja, untuk bilang sabar jangan marah, udah susah. Walaupun saya sudah kasih trik-triknya antara lain, kalau masih marah tapi supaya tidak membuat karma buruk baru, ya jangan bentak orang dengan kata-kata yang menyakitkan. Bentak orang yang bikin tersenyum. Bisa nggak? Kita bentak orang tapi bikin tersenyum. Bisa dilakukan? Dibentak loh. Nah, saya suka berikan contoh bilang, kalau suami karena saking marahnya kepada istri, karena anggap aja istri berbuat salah, saking marahnya dia harus marah. Tapi kan marah nggak boleh, salah. Tapi emosi nggak bisa tahan. Kalau dia mengucapkan kata-kata jahat, bikin karma buruk. Kalau dia membentak, karma buruk tetap ada, tapi sasarannya tidak sakit hati. Jadi ada yang tanya, gimana caranya? Ya sederhana aja lah. Begitu ketemu istri, teriak sekencang-kencangnya. Bilang aja, I love you. Begitu. Padahal sebenarnya kata-kata itu ganti kata-kata kasar yang jahat. Tapi daripada mengucapkan kata-kata yang jahat itu, kita cuma ganti kata-kata itu dengan bilang I love you. Jadi si istri malah tersenyum, bukan marah. Kok papa baru kali ini bilang begini? Yaelah, minta lagi tau. Dia nggak tahu gua maki dia, begitu kan? Tapi kita
twist the tongue. Lidah itu kita putar, tidak keluar makian, tapi kata-kata positif yang muncul. Jadi secara psikologis, emosi meledak, tapi sasaran tidak sakit hati. Ya, itu cuma model antara lain bagaimana kita mengatur supaya sila kita, moral kita itu baik. Orang lain pun dengar, malah ikut senyum-senyum dia. Tapi kalau dia dengar kata kita maki-makian, kebun binatang Rangunan kita pindahkan, wah celaka. Satu-satu binatang kita sebut, orang yang dengar pun bingung. Waduh, kok begitu hebat ya? Rupanya si bapak dulu berteman dengan gorila kali. Nah, jadi yang pertama, sila kita benahi. Bukan cuma yang negatif, tapi yang positif juga. Supaya kita punya basic moral tambah baik. Sesudah itu yang kedua. Apa yang kedua? Bahasa Palinya disebut cita wisudi, yaitu kesucian kesadaran, yaitu yang dilaksanakan dengan bermeditasi. Nah, inilah yang mulai berat, karena kita mulai mengatur pikiran kita. Kalau sila cuma mengatur gerakan fisik dan ucapan. Sebab itu orang ngelamun itu tidak melanggar sila itu, karena itu tugasnya bidang lain. Kita ngelamun, murah meriah, lucu-lucu, konyol-konyol, itu tidak melanggar sila. Karena tidak ada yang tersinggung, kita sendiri aja yang bengkok-bengkok di otak. Nah, untuk itulah kita harus benahi pikiran kita. Kita kontrol, kita latih dengan bermeditasi. Tentu saja pikiran ini pun dibantu dengan pengetahuan-pengetahuan yang luas. Sehingga kita mengerti gerak-gerik pikiran kita. Tentu saja pengetahuan luas ini dhamma itu sendiri. Walaupun pengetahuan luaran, psikologi, bisnis apa semua juga masuk di dalam. Tapi lebih dekat dengan dhamma itu sendiri, yaitu meditasi. Karena meditasi itu penting untuk mengontrol pikiran kita. Dan yang diharapkan kita mencapai apa yang disebut jana-jana. Dengan meditasi sukses kita menguasai jana-jana tersebut. Sesuai dengan karma kita dan objek meditasi yang kita gunakan. Kita dapat memiliki satu atau beberapa kemampuan batin. Nah, kalau itu yang kita miliki, maka ketenangan batin kita akan lebih bagus. Pengetahuan kita pun akan semakin dalam. Contoh, kemampuan batin yang bisa diharapkan dengan meditasi tersebut, yaitu Pubeni wasanusatinyana, kemampuan batin melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Kita bisa mengecek kita dulu itu siapa, mama papa kita siapa juga dulu, kakak, adik, teman-teman, mereka itu siapa semua. Kita bisa lacak. Kenapa kita sekarang menjadi satu atau kita bertemu? Mengapa aku menjadi anak mama papa? Kenapa mereka yang menjadi mama papa saya? Kita bisa lacak. Kenapa kelakuannya begitu? Kenapa sikapnya baik hati begitu? Dia siapa dulu? Kita bisa lacak. Dengan begitu kita belajar orang itu siapa. Yang kedua, cutu papatananyana. Kita bisa lacak. Orang itu kapan dia mati? Mengapa dia mati? Kalau dia mati, dia lahir kemana? Dia jadi apa? Di alam mana? Itu bisa dilacak. Sehingga kita dalam hidup ini melihat satu kepastian di dalam satu metode yang jelas.
Atau kita juga mempunyai kemampuan batin yang lain yang disebut cetopariyanyana. Bisa membaca pikiran orang lain. Dalam artian bukan cuma tahu dia berpikir, tapi pengembangan batinnya dia sampai di mana. Kita bisa bantu dia. Karena kita bisa baca. Jadi kalau dia banyak ngelamun, kita datangin aja. Kenapa sih kamu ngelamun sampai begitu dahsyat? Mikir menjadi orang kaya, sedangkan aja makan hari ini gak punya. Oh, kenapa? Kamu tahu? Saya ikuti ke cerita di pikiran kamu. Sampai begitu. Bisa dilacak. Kan dulu saya pernah cerita juga di sini bagaimana ada seorang samanera dan pamannya yang biku. Dia ngelamun sebagai, bukan samanera, sudah biku muda. Mau lepas jubah, waktu itu dia sementara mengipasi si gurunya, yaitu pamannya sendiri. Nama mereka sama, sanggara kita. Junior dengan senior. Jadi dia kipas-kipas pamannya, dia capek, mikir, saya jadi biku udah berapa tahun ini, capek juga, bosan juga ya. Lebih baik nanti saya lepas jubah aja lah. Tapi sembari ngipas-kipas si guru, yaitu pamannya. Tapi guru duduk di bawah, dia belakang aja, kipas-kipas begitu. Nah, pikirannya mulai melayang. Nanti kalau saya sudah lepas jubah, saya kerja. Kalau sudah kerja, dapat gaji. Kalau sudah dapat gaji, saya cari pasangan. Kalau sudah saya dapat istri, ya, nanti mudah-mudahan cepat punya anak. Kalau sudah punya anak, waduh happy banget. Jalan-jalan bertiga dengan anak. Saya gendong, begitu capek, istri gendong, ganti-gantian. Tapi kan, perempuan kan agak lemah kalau gendong. Tahu-tahu dia kasih jatuh anak kita. Wah, berani dia kasih jatuh anak kita. Gua gebuk dia nanti. Dia bilang gebuk, dia bikin apa? Nanti gua gebuk dia nanti. Tong, dia pukul kepala gurunya dengan kipas. Gurunya langsung ngomel. Bukan marah-marah, cuma bilang, sanggara kita, kalau kamu mau pukul istri kamu, jangan kepala saya dong digebuk. Apa Bante? Iya, kamu kan mau pukul istri kamu karena anak kamu jatuh. Kok saya yang digebuk? Loh, Bante tahu yang saya pikirkan. Wah, sejak kamu pikir mau lepas juga, mau kerja, dapat gaji lalu kawin. Saya tahu, saya ikuti. Lucu juga pikiran kamu ya, sanggara kita ya. Ya, minta ampun kalau ada guru begitu. Tidak berdaya kita. Dan memang itu mampu bagi orang-orang punya kekuatan batin untuk itu. Yang disebut ceto pariyanyana. Ceto itu pikiran. Pariya itu menembus. Nyana itu pengetahuan. Pengetahuan menembus pikiran orang lain. Nah, dengan kemampuan batin begini yang dimiliki oleh orang yang punya cita wisudi, itu dengan dasar itu, dia masuk ke kelompok ketiga. Yang dikatakan diti wisudi. Diti wisudi maksudnya pandangan. Dengan menggunakan alat-alat kemampuan batin itu, dia gunakan melihat kebenaran itu apa adanya. Ya, itu tadi dia lihat kita hidup berkali-kali, ribuan kali, jutaan kali. Wah, ternyata tidak kekal. Dia mulai menembus. Itulah yang dibilang tidak kekal alias anicca. Segala yang sesuatu yang tidak kekal, itulah yang menyebabkan kita duka. Kenapa kita duka? Karena ternyata dalam diri kita tidak ada aku yang bisa dikatakan sebagai roh atau jiwa yang kekal. Awas, saya katakan yang kekal. Kalau dalam pengertian sementara iya, tapi yang kekal tidak ada. Nah, dengan dia mengerti itu artinya dia mulai berwipasana. Meditasinya sudah lain, meditasi wipasana sekarang. Yaitu melihat segala sesuatu sebagaimana itu apa adanya. Dia sudah masuk ke tahap 3. Karena pengertiannya sudah begitu dalam, dia terima segala sesuatu sebagai apa adanya atau terima itu sebagai wajar, maka dengan pengetahuan itu,
keraguan-raguannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu hilang. Dan khususnya kepada Dhamma itu hilang. Dia tahu. Dia itu sudah mulai memasuki jalan yang benar. Karena keraguan-raguan sudah hilang. Sebab secara sistematika, dengan kemampuan batinnya, dia sudah lihat yang bengkok-bengkok. Atau kalau kita sekarang misalnya hidup seperti sekarang, Sang Buddha sudah 2500 tahun yang lalu parinibbana atau meninggal, dengan kemampuan batin cutu pubeniwasanusaninyana, pengetahuan melihat kehidupan-kehidupan yang lampau, kita bisa lacak. Benar Sang Buddha pernah eksis atau tidak. Jangan-jangan itu cuma buku cerita tok. Nah itulah satu hal yang menarik di dalam Buddha Dhamma. Walaupun ini masih dalam bentuk teori karena saya baru bercerita. Tapi dinyatakan situ banyak orang yang mampu punya kemampuan batin itu. Jadi dengan kata lain, murid-murid Sang Buddha juga pada kehidupan yang lampau itu, mereka sudah melacak kebenaran itu sendiri. Jadi inilah senjata atau alat untuk mengecek teori itu sendiri. Contoh bicara tentang surga dan neraka. Apa itu betul ada atau tidak? Maka gunakanlah pubeniwasanusatinyana, mengecek kehidupan yang lampau. Apakah kita pernah hidup di neraka atau surga atau tidak? Begitu juga dengan cutu papatananyana. Kita bisa lacak surga itu ada atau neraka juga itu ada. Dikombinasi dua-dua. Jalan. Itulah yang menyenangkan. Termasuk bagi saya dulu waktu belajar agama Buddha. Baca ini saya kaget. Di agama Buddha terlalu canggih ternyata. Bukan cuma teori yang seolah-olah dipercaya saja. Tapi metode untuk membuktikan teori itu ada sistemnya. Nah di sistem lain tidak ada. Cuma suruh percaya toh. Apalagi bicara tentang kehidupan yang lampau. Sekarang dengan metode bantuan ilmu pengetahuan, yaitu dengan hipnotis regresi, hipnotis mundur, kita sudah bisa lacak kehidupan-kehidupan yang lampau. Saya sudah berapa kali ikut sesi hipnotis tersebut, mengikuti si penghipnotis itu, apa yang dia lakukan kalau orang dihipnotis. Dan setelah selesai, si objek ditanya, tadi kamu bercerita kehidupan kamu yang lalu. Apa kamu masih ingat itu yang kamu cerita tadi? Ingat? Saya ingat banget. Seperti saya nonton film saya sendiri. Saya tahu dulu saya hidup begini. Jadi ada contoh orang yang saya kenal. Dia dihipnotis. Kenapa perlu? Karena dia suka pelupa. Sekarang ini orang itu suka pelupa. Lalu dilacak. Apa penyebabnya? Ternyata salah satu penyebabnya, dia dulu ditembak di kepala. Ya dia dibunuh. Sebab itu banyak kali dia suka blank. Jadi kekurangan yang terjadi pada kehidupan yang lampau mempengaruhi kehidupan sekarang. Tapi sebelum itu, dia hidup sebagai pilot tempur, dia berperang melawan Jerman dulu. Ternyata dia dulu pernah ke Inggris. Dia bercerita pada waktu dihipnotis, dia bercerita, wah, kita lagi perang kejar-kejaran dengan pesawat. Karena dia pilot pesawat tempur. Tapi saya lolos terus. Tapi sialnya pulang-pulang, gara-gara teman yang jahat, saya dilibatkan. Ada yang sudah bilang, aku tak bersalah, tapi orang yang sudah marah gak peduli. Aku ditembak juga di kepala. Ya gitu. Nah menarik ceritanya. Dan saya ingat apa yang saya ceritakan. Jadi itulah pembuktian secara ilmu sekarang bahwa kelahiran kembali itu ada, bahwa kita hidup bukan cuma satu kali. Dan hipnotis ini kan bisa digunakan kepada siapa saja. Nggak peduli dia agama apa, bangsa apapun. Asal dia dihipnotis, dia bisa bercerita kehidupannya yang lampau. Jadi kita lihat kebenaran agama Buddha lama-lama terkuak.
Tapi sudahlah, jangan belok jauh dulu, nanti kerangkanya tidak jelas lagi. Nah, kita balik. Jadi dengan kemampuan batin ini, dia masuk ke tahap ketiga, yaitu pandangan benar. Ditik wisudi, kesucian pandangan benar. Pandangannya jadi benar karena dia melihat hal-hal yang terjadi di dunia ini dengan jelas. Dengan begitu dia bisa cepat masuk ke yang 4. Lenyapnya keraguan-raguan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan khususnya kepada Dhamma, bahwa dia tahu Dhamma itu memang harus dipraktekkan. Kenapa? Dia sadar sebagai manusia, dia punya rintangan-rintangan yang kuat, belenggu-belenggu kehidupan yang disebut samyojana. Itu dia harus hancurkan. Nah, kalau dia sudah sadar bahwa itu yang harus dia kerjakan, berarti dia memasuki tahap yang ke-6. Yang disebut, yang tadi, dia sudah tahu jalannya, itu disebut maga-amaganya nadasana. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Mana yang jalan dan bukan jalan. Yaitu menghancurkan belenggu-belenggu asal samyojana. Kekotoran-kekotoran batin yang kita miliki. Itu yang disebut patipadanya nadasana. Dan ketika dia mencapai tingkat yang ke-7, nadasana, berarti dia mulai menghancurkan kekotoran batin. Itu ada 10, tapi 3 aja dulu yang saya ungkapkan, yaitu pandangan salah tentang adanya aku yang kekal, yang disebut sakaya ditti, wicikica, yaitu kekhawatiran, keraguan-raguan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena dia lebih keen, lebih tajam melihat kebenaran itu, dan dia menghancurkan pandangan salah tentang, nah ini awas, umat banyak terlibat di sini, bahwa dengan melaksanakan aturan-aturan agama, melakukan upacara-upacara agama, termasuk upacara di situ adalah sembahyang, dia akan mencapai kesucian. Pandangan ini harus dilenyapkan. Karena pandangan ini sebenarnya itu baik sebagai fondasi. Tapi jangan kira kalau kita sudah rajin sembahyang tiam hio, bikin upacara-upacara macam-macam, itu berarti kita sudah suci. Belum, itu baru masuk di kelompok sila. Anggap juga termasuk kita baca parita. Apa dikira begitu selesai baca parita kita sudah suci? Baru itu menuju ke arah ketenangan sebagai fondasi. Jadi kalau ada pandangan, memang di zaman Sang Buddha ada pandangan begitu. Kalau orang sudah mau suci, apa yang dia buat? Semua peraturan agama dia patuhi. Sudah itu bikin upacara besar-besaran. Pakai korban juga segala-gala. Dan kalau sudah begitu, dianggap sudah usai tugasnya. Dia nanti mati jadi suci. Ya, malah dia bikin korban. Bunuh binatang-binatang domestik. Begitu banyak demi keselamatan dia. Nah, itulah pandangan keliru berat. Sebab binatang-binatang yang dimatikan itu, siapakah mereka? Kalau kita punya pandangan sudah benar, kita mengerti hukum karma dan kelahiran kembali, rumusnya kita balik. Atau kita pakai rumus basic. Manusia mati bisa jadi binatang, binatang mati bisa lahir kembali jadi manusia. Jadi kalau kita bikin upacara pakai korban-korban macam-macam begitu, disitulah kebodohan kita. Karena dulu di zaman Sang Buddha, korban itu memang dibikin mati di tempat upacara itu. Nah, nanti mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau yang masih tradisional dia pakai samseng begitu, bagaimana? Ya udah, kalau kamu masih sembahyang pakai begitu, beli aja di pasar yang sudah mati. Mau beli ayam, tapi kan tinggal
Bahasa kasarnya bangkai ayam yang dibeli. Mau beli ikan udah mati juga. Mau beli daging, ya daging kan sudah dari benda mati. Jangan bikin upacara di situ di depan altar langsung gorok. Aduh. Tapi dulu ada kepercayaan begitu. Justru harus fresh di depan tempat upacara. Biar berlumuran darah fresh itu. Itu upacara hebat. Dan dianggap setelah melakukan itu suci. Nah, di agama Buddha itu ditolak. Upacara kalau sampai melanggar sila, nah sebab itu sila ketat. Upacara harus tunduk pada sila. Kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk baca parita lah. Jadi 3 ini kalau memang dilenyapkan, otomatis orang itu menjadi Sotapanna. Nanti yang panjang lain lagi ada Patiga, Kamaraga. Nah itu bahasa teknis terlalu sulit. Itu pun dilenyapkan nanti jadi Sakadagami. Yang 5 dilenyapkan Anagami. Lalu 10-nya sampai Awija jadi Arahat. Tapi yang penting bagi kita jadi Sotapanna dululah. Orang suci tingkat pertama. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Saya ulangi, itu ada 7. Yang pertama, kesucian tentang sila, sila Visuddhi. Kesucian tentang kesadaran, Citta Visuddhi. Yang ketiga, kesucian tentang pandangan, Ditthi Visuddhi. Yang keempat, kesucian dengan melenyapkan keraguan-raguan, Kanka Vitarana Visuddhi. Kesucian tentang jalan yang harus dikerjakan atau maga amaganya nadasana Visuddhi. Yang keenam, kesucian tentang praktek yang harus dikerjakan atau tugas yang harus dikerjakan, patipadanya nadasana Visuddhi. Dan yang ketujuh, nyanadasana Visuddhi. Karena kalau sudah sampai pada nyanadasana Visuddhi, berarti kesucian tentang pengetahuan melenyapkan kekotoran batin itu sendiri. Itulah garis besar tugas kita sebagai manusia. Kalau dengar ini, waduh mak, orang bilang, susah ya kalau begitu jadi suci. Ya benar juga. Tapi ada yang menarik. Di zaman Sang Buddha, sering Sang Buddha memberikan khotbah. Begitu Sang Buddha memberikan khotbah, ada umat awam juga mencapai kesucian batin total, jadi arahat. Padahal dia umat awam, bukan biku. Malah biku yang dengar masih biasa-biasa. Tapi ada umat awam tertentu mencuat, mencapai Arya Pugala, arahat lagi. Dan antara lain dia yang paling terkenal dan banyak disebut adalah Jenderal Santati. Jenderal ini baru habis pergi berperang. Ketemu Sang Buddha. Sang Buddha bilang pada Biku Ananda, Ananda, paling lambat 7 hari dari hari ini, Jenderal Santati akan mencapai kehidupan suci. Dan memang benar. Pada hari ke-7, Jenderal Santati datang ke wihara. Dia mendengar khotbah Dhamma Sang Buddha. Pada hari itu, pada saat itu juga, di waktu masih dengar khotbah Dhamma, dia jadi arahat. Yang di sini dengar saya bicara, ada yang dia jadi arahat tak? Soalnya saya jadi bingung. Saya aja belum sih. Nah itulah. Jenderal Santati begitu dengar khotbah Dhamma Sang Buddha jadi arahat. Cuma ada hukum yang berlaku untuk umat awam. Begitu dia jadi arahat, kalau dia orang awam, karena dia bukan biku dan pertapa, maka paling lambat 7 hari dia akan meninggal. Sudah hukumnya. Dan untuk Jenderal Santati, begitu dia tahu dia sudah arahat, dia langsung menghadap Sang Buddha. Dia maju, dia menghadap Sang Buddha. Dia memberikan hormat, dia bernamaskara. Lalu dia bicara, Bante, izinkanlah saya. Dalam berapa saat lagi saya akan meninggal. Dia sudah mau mati, dia tahu.
Sang Buddha tinggal jawab, ya sudah waktunya memang kamu meninggal. Maranakala. Sudah waktunya. Nah disitulah. Di situ juga Jenderal Samtati meninggal dunia. Tapi bagi seorang arahat meninggal dunia bagi dia sudah oke, tidak ada masalah lah. Kita yang sayang kalau ada umat Buddha yang jadi arahat mati cepat. Apalagi begitu dia jadi arahat dia punya kekuatan batin. Waduh, menarik itu. Gak usah lah jauh-jauh dia pergi. Dari mall dia datang kemari dia terbang. Wah, umat Buddha yang umat atau orang datang ke wihara ini penuh itu. Habis lihat ada orang bukan jalan di darat tapi lagi jalan di angkasa begitu atau dia terbang. Karena kita apa? Serakah. Kepingin mau menang, mau punya umat banyak-banyak. Kita berpikir begitu, tapi bagi si arahat gak ada pikiran begitu lagi. Jadi begitu dia mau mati, ya oke, terima mati. Itulah beda konsep dasar dari manusia-manusia. Jadi betul sistematikanya memang itu begitu. Itu menunjukkan bahwa di agama Buddha ada cara yang sistematis. Dari orang awam sampai menjadi suci. Ada caranya, ada tangganya yang jelas. Jadi agama Buddha bukan satu sistem yang cuma dipercaya. Yaitu kita sudah banyak berbuat kejahatan dan macam-macam. Asal kita yakin pada ajaran itu, minta ampun, beres. Enak banget kalau begitu. Tapi pertanyaannya, apa itu betul? Bisakah itu dilacak? Dapat atau tidak? Kalau itu cuma macam janji, ya janjimu yang kunantikan aja. Jadi di dalam pandangan Buddhis, kita ditantang. Ini yang kamu bisa capai. Dan cara mencapai adalah Visuddhimagga. Yang tetap sila samadhi dan panya. Itu yang harus dikerjakan. Rincinya sesuai apa yang diuraikan dalam Visuddhimagga. Dan Visuddhimagga itu ringkasan dari Tipitaka itu sendiri. Jadi dia tidak bertentangan. Sila samadhi dan panya itu dengan Visuddhimagga yang 7 itu merupakan uraian dari 3 menjadi 7. Dan rincinya masih lebih banyak di dalam kitab Visuddhimagga. Silakan baca itu. Saya kira di perpustakaan wihara ini ada buku itu. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Judulnya menjadi Pure Purification. Ada buku itu. Mungkin bisa dipinjam. Tapi ya lumayan. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris sastra. Yang agak berat saya baca. Sayang itu masih bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia belum tuntas diterjemahkan. Padahal si penterjemah itu sudah hampir 10 tahun dia menerjemahkan. Belum selesai-selesai. Karena memang itu bahasa sulit. Saya dulu mau coba terjemahkan. Karena bahasanya berat. Saya nggak mampu lah. Saya bukan ahli bahasa Inggris. Jadi berat lah. Repot. Tapi ada teman yang bahasa Inggrisnya bagus. Itu sedang dia terjemahkan. Entah sudah sampai di bagian mana itu. Tapi yang sudah saya kira sudah setengah. Nah itu sudah bagus. Baiklah, simpulannya Anda tarik sendiri. Itu dulu yang saya sampaikan. Kalau mungkin ada bagian-bagian yang kurang jelas. Atau hal-hal dhamma lain yang perlu dibincangkan. Ya itu terserah Anda. Kalau mau ditanyakan, saya siap untuk menjawabnya. Silakan aja. Namun sebelum itu, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Duka di halaman 93. Untuk lagu ini saya kasih komentar. Di sekitar tahun 60-an, memang lagu ini sudah muncul. Di satu daerah, umat Buddha di situ mau belajar lagu ini. Karena banyak yang tidak tahu musik. Jadi mereka mengundang seseorang yang tahu piano. Karena not-notnya sudah ada.
Jadi tinggal ikut aja not tersebut. Nanti lagunya muncul, baru bisa diikuti. Yang diundang waktu itu, yang disuruh main piano bukan orang Buddhis, karena memang dia jago piano. Ya sudahlah, minta tolong dia, gimana lagu ini, coba mainkan dengan piano. Nah, orang itu baca cepat, dia lihat, oke, saya coba. Lalu dia mulai main piano, ikut apa yang memang tertulis. Tapi apa yang terjadi? Dia lagi main piano, tahu-tahu dia menangis. Dia katakan, lagu ini luar biasa. Kalau kita ikuti betul-betul emosi yang ada di dalam lagu ini, itu betul-betul masuk di dalam batin kita. Kita betul-betul terpengaruh dengan uraian apa yang dimaksud dari lagu itu. Sebab bagi dia seorang pianis, baru kali itu bagi dia mendengar lagu yang dia mainkan, dia baca syairnya, cocok banget. Nah, entah pada waktu itu mungkin yang bersangkutan lagi juga punya masalah, lalu memainkan lagu duka ini. Tapi ini terjadi sekitar tahun 60-an. Banyak di antara Anda itu entah ada di mana, belum dirancang untuk hidup kali. Karena itu tahun 60-an. Ya baik, mungkin ada yang sudah siap dengan pertanyaan. Dan itu pertanyaan tidak terikat. Tolong, mata saya lagi jelek. Tolong dibacakan. Yang pertama, apakah hipnotis dibenarkan dalam agama Buddha? Ya, seperti itu yang pertama, Pak Umar. Iya. Iya, karena orang yang dihipnotis tidak punya masalah. Karena dia itu bukan dikontrol. Memang dia diajak berbicara, tapi yang bersangkutan tetap sadar. Sebab itu kalau perhatikan apa yang saya katakan tadi, cerita saya tentang hipnotis. Saya ikuti sudah berapa sesi tentang hipnotis di tempat praktek hipnotis. Orang yang dihipnotis diarahkan, dia cuma mengarahkan ini yang penghipnotis ini untuk mengingat satu kehidupan yang lampau misalnya, atau nanti diarahkan 2 kehidupan yang lampau kalau bisa 3. Tapi ada kalanya begitu tanya blank, nggak jawab apa-apa. Ditanya kepada yang bersangkutan, kehidupan yang lampau bagaimana? Kosong, nggak ada apa-apa tuh. Ajak lagi dia. Kehidupan kedua, dia misalnya mulai bercerita. Nah, kenapa blank? Nah, ini yang harus mau dikejar dan itu memang susah untuk hipnotis cari. Apakah dia lahir di alam dewa yang tinggi sehingga dia tidak bisa ingat, atau dia lahir jadi binatang, atau mungkin di neraka, atau jadi makhluk yang jahat bukan manusia, jadi sulit dia ingat. Namun yang saya katakan tadi, ada orang yang saya ikuti, dia itu bercerita kehidupannya yang lampau, yang saya bilang dia ditembak di kepala. Itu dia menjadi pilot tempur. Waktu Perang Dunia Kedua, dia orang dari Indonesia, tapi dia pilot. Dia ditugaskan pergi ke Inggris, membantu Inggris, karena ini Belanda. Dan sini dulu dijajah Belanda, sebelum Perang Dunia Kedua ini. Sebelum Jepang masuk. Karena Perang Dunia Kedua itu sudah mulai di di Eropa, Jerman sudah mulai. Nah, dia itu perang. Istilahnya kalau dulu itu dog fighting. Dog fighting itu maksudnya kapal tempur, pesawat tempur saling baku hantam di angkasa.
Nah, dia itu ikuti. Tapi sialnya dia pulang, dia bikin pesta dengan temannya. Karena selamat datang, dia datang juga. Sudah berapa hari dia sampai, dia disambut. Dan karena besoknya si orang ini akan kawin. Jadi perpisahan masa lajang itu waktu. Dan mereka itu pilot-pilot. Tapi yang satu ini baru pulang tugas dari Eropa. Malam itu, karena temannya itu berbuat kesalahan di kampung lain, ditangkap temannya. Karena dia masuk di rombongan itu, dia pun ikut ditangkap. Ada yang sudah bilang, orang ini nggak terlibat. Tapi yang marah sudah nggak peduli, sama-sama aja. Mereka brengsek semua. Akhirnya dia ditembak. Tembak di kepala lagi. Ditembak dari belakang. Dan saya juga diajak pergi cek. Tapi itu sebelum dihipnotis, saya sudah pergi cek tempatnya di mana dia ditembak, di mana dia dipukul. Yaitu di bawah jembatan Bengawan Solo. Dia digebuk situ. Jadi anak itu waktu dicek, pergi ke tempat itu, ngamuk-ngamuk, marah, tidak suka, tidak mau di sini. Nah, itu sebelum dihipnotis, dia sebagai anak yang ingat kehidupan yang lampau begitu. Tapi karena dikawal oleh orang pinter, kita tahu apa yang terjadi. Saya tanya, kenapa dia begini? Oh, anak ini, dia ingat tempat ini, dia disiksa, dia tidak mau di sini. Akhirnya diajak ke tempat lain. Lalu diajak ke tempat di mana dia di atas sungai Bengawan Solo sana, dia ditembak dari belakang. Dia ditembak di sungai, jadi begitu ditembak, mayatnya pun langsung terbawa arus. Tapi ditembak di kepala. Orang yang pintar yang bilang, iya memang dia ditembak di kepala. Nah, itu satu kehidupannya yang lampau. Dia itu sadar apa yang terjadi. Kalau sampai sekarang pun tanya, waktu dihipnotis kamu ingat gak yang kamu ceritakan? Iya tahu. Saya masih ingat seperti film yang muncul di mata saya kok. Saya tahu. Saya ingat itu semua. Jadi hipnotis itu bukan bikin orang seperti pingsan lalu diperintah-perintah. Bukan. Dia tetap sadar. Kenapa sadar? Dia hanya merespons apa yang ditanyakan oleh penghipnotis tersebut. Jadi dalam pandangan agama Buddha, it's okay. Malah justru saya sendiri dari dulu baca-baca buku hipnotis, tapi saya tidak mau jadi tukang hipnotis. Hanya untuk mengecek apakah dari sudut pandangan hipnotis ada sistem yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa hidup berulang-ulang kali itu ada. Jadi begitu baca buku itu, wow, saya kaget. Ternyata hipnotis bicara itu. Malah justru dengan mengetahui kehidupan yang lampau, banyak penyakit atau kesakitan psikologis disembuhkan. Seperti yang saya bilang dari dulu, fobia-fobia itu bisa hilang. Takut tempat tinggi, takut lihat darah, takut ular. Ternyata dengan hipnotis bisa disembuhkan. Karena ternyata ada orang-orang tertentu pada kehidupan yang lampau, mereka dihukum mati dengan digigit ular. Sebab itu sekarang kalau lihat ular ketakutan. Atau ada orang yang mati gara-gara dia dulu didorong di tempat yang tinggi, dia jatuh. Ya tentu aja mati. Jadi begitu dia berada di tempat tinggi, selalu ketakutan. Takut tempat tinggi. Ada juga yang takut apa? Darah. Ternyata dulu waktu dia menjelang mati, dia sendiri sudah berdarah-darah. Dia lihat lagi darah orang lain yang menyembur-nyembur. Dan dia terbaring di genangan darah juga. Nah, itu yang menarik. Begitu orang-orang ini tahu penyebab yang lampau, dengan serta-merta segala fobia yang ada itu lenyap dengan sendirinya. Wah, itu yang menarik. Karena dia mengetahui penyebab.
Sama juga kita. Kalau kita marah orang, dapat informasi tentang orang itu begini-begini, aduh, orang itu jahat ya, brengsek ya. Biar kalau dia datang, kita akan marahin. Tapi karena kita sabar dikit, kita tanya, kenapa kamu lakukan perbuatan yang brengsek itu? Loh, itu saya lakukan kan membela diri karena begini. Malah dia hina juga Anda. Orang itu sudah dibilang jangan mengatakan begitu karena itu tidak benar. Tapi dia masih fitnah terus. Ya gua gak tahan, gua tabok dia. Nah sekarang kita mengerti kenapa yang bersangkutan berbuat begitu. Oh ternyata dalam hal membela diri dan seterusnya begini. Ya kita boleh tegur, berikan nasihat. Tapi kemarahan kita sudah gak ada karena kita sudah tahu persoalan sesungguhnya. Jadi kembali pada pertanyaan, apakah itu tidak bertentangan dengan Buddha Dharma? Tidak. That's okay. Malah sekarang di Indonesia ada beberapa orang Buddhis penghipnotis. Mereka hidup dengan hipnotis. Ya baguslah untuk tolong orang. Sebab itu populer muncul hipnotis itu dengan cara regresi untuk menyembuhkan orang sakit. Nah itu dimunculkan di satu teori baru, yaitu hipnoterapi. Penyembuhan dengan hipnotis. Jadi sekali lagi itu tidak bertentangan dengan Buddha Dhamma. Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Mr. C sering menolong atau menyembuhkan orang pada zamannya. Apakah bisa disamakan dengan Buddhis tua? Maksudnya ini mungkin dulu jadi dukun gitu ya. Nah, apakah apa yang dilakukan oleh orang ini sama dengan Buddhis tua zaman dulu gitu? Apa Buddhis tua? Buddhis tua maksudnya Buddhis zaman dulu kali ya. Oh, sorry. Apakah bisa disamakan dengan Bodhisattva? Buddhis tua. Habis tulisannya begini. Bodhisattva tulisannya sih ya. Ya. Syukur yang baca. Kalau saya yang baca mungkin jadi bengkok lagi. Karena mata saya lebih parah jauh. Ya begini, terminologi yang berbeda-beda penggunaan. Dalam kitab-kitab Pali teks, Bodhisattva itu cuma satu pada umumnya atau beberapa yang antre mau jadi Buddha. Tapi kalau itu dalam konsep Mahayana atau dari Sanskerta teks, dikatakan semua orang mempunyai bodhicitta. Ya, di Pali teks juga bilang begitu. Bodhicitta maksudnya kesadaran untuk mencapai penerangan sempurna. Nah, tapi di dalam uraian-uraian yang ada di Mahayana, dengan begitu diklaim semua orang itu bodhisattva. Malah bukan cuma berkembang begitu. Karena semua makhluk itu punya bodhicitta, maka binatang pun bisa bodhisattva. Apalagi di dalam cerita Jataka, misalnya yang akhirnya menjadi Buddha Gotama, pada kehidupan yang lampau dia juga pernah lahir jadi binatang. Jadi binatang pun jadi bodhisattva. Sehingga bahasanya menarik kalau kita pelajari itu. Ada orang masih suka misalnya makan ayam. Apa yang terjadi? Seorang bodhisattva manusia membunuh ayam yang bodhisattva, lalu ayam bodhisattva itu tinggal dagingnya dimakan oleh bodhisattva. Nah, bahasanya gimana itu? Atau saya balik-balik aja. Ada maling ditangkap polisi. Karena konsepnya itu semua bodhisattva, semua makhluk bodhisattva, berarti si maling bodhisattva ditangkap oleh polisi bodhisattva, diajukan pengadilan dan diadili oleh bodhisattva yang namanya hakim, yang dituntut oleh bodhisattva namanya jaksa.
Lalu dia dimasukkan penjara oleh para bodhisatwa itu. Dan yang masuk itu juga bodhisatwa. Nah, itulah bahasa yang agak repot kita gunakan. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah yang bersangkutan berarti dia bodhisatwa, ya tinggal dari sudut pandangan. Kalau dari pandangan Sanskerta teks, ya. Tapi kalau dalam Pali teks, ya dia orang biasa aja. Beda pandangan karena ya istilahnya the basic of philosophy is different, you know. Jadi itulah. Berbeda-beda pola pikir di dalam sistem setelah kita membahas Dharma itu sendiri. Ya, saya kira lanjut aja. Pertanyaan berikut. Pertanyaan yang tadi, di mana membeli buku Wisuddhimagga dan harganya berapa? Buku Wisuddhimagga, kalau Anda yang mau mencari cepat, coba tanya sama Pak Chow Ming. Itu free setahu saya. Padahal itu tebal. Dan itu menarik. Karena Wisuddhimagga itu tadinya cetakan dari Sri Lanka. Lalu ada yayasan agama Buddha di Taiwan. Dia mencetak juga buku-buku dari Pali teks. Atau terjemahan dari Pali teks termasuk Wisuddhimagga. Itu dibawa kemari dari yayasan Amitabha yang ada di Latumetan sana. Ya dari Taiwan dibawa kemari, free distribution. Wah, dikasih free padahal begitu tebal. Tapi begitulah yayasan itu punya policy untuk menyebarkan Dhamma itu dengan cara cara pasif. Tidak teriak-teriak, tapi kalau orang mau ya baca buku. Ada itu, tapi coba tanya Pak Chow Ming, ya bukan saya bilang istimewa, Anda itu tanya langsung. Kalau ada Pak Chow Ming kasih, saya tahu saya begitu. Kalau dia lebih, kalau enggak ya pinjam dulu. Nah, saya tidak bilang begitu, ya silakan aja urusan sendiri. Karena penceramah nggak boleh bilang begitu, itu ada copyrightnya. Saya tak berani ngomong. Saya sudah tahu di otak saya sudah bunyi, itu sudah keluar, tapi di bibir saya nggak keluar. Tapi memang kalau itu sistem perpustakaan bisa mengkopi buku apa saja. Menurut undang-undang keperpustakaan, saya orang perpustakaan jadi saya tahu undang-undang itu. Di Amerika pun berlaku. Walaupun itu punya copyright, tapi perpustakaan bisa mengkopi itu sebanyak 5 buah. Kalau orang lain secara individu dilarang, melanggar copyright, tapi kalau perpustakaan boleh. Ada peraturannya. Itu berlaku di Amerika dan di Indonesia juga ikut model itu. Jadi di Undang-Undang Keperpustakaan Indonesia juga ada. Bisa dikopi. Tapi kalau Anda, saya khawatir begitu difoto, begitu dikopi, langsung campur susu dengan coklat. Nah, itu lain lagi. Baik, apa sudah habis pertanyaannya? Atau ada yang langsung? Apa? Oh, talinya pendek ya. Nama budaya. Nama budaya. Nama saya David. Menurut Theravada, kita ini boleh makan daging asal kita tidak menyebabkan binatang itu mati. Misalnya kalau ikan lele kita pesan langsung dipotong, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah jadi bangkai kita makan, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau menurut Mahayana itu tetap tidak boleh, walaupun itu bukan disebabkan oleh kita kematiannya. Menurut pandangan Pak Wawo bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau saya, orang mau cacai, mau apa lagi, mau makan daging, bagi saya rumusnya saya pendek, cacing caya ya. Yang penting sila saya tidak langgar, itu aja. Kalau tidak percaya, ajak saya di Mega Mall banyak steak. Kan, habis sini kan orang sudah lapar. Ajak saya aja kalau tidak percaya. Nanti saya pesan. Cuma habis makan saya yang bayar dong ya, gitu.
Anda punya tugas antar saya. Habis makan saya yang bayar. Tugas saya itu. Jadi dalam pandangan Buddhis, dalam Pali teks, memang itu sudah dipertanyakan juga dulu di dalam sutta, malah dalam sutta itu, Jiwaka Sutta. Dokter Jiwaka sudah tanya ke Sang Buddha. Karena pada prinsipnya kalau kita ikuti Vinaya Pitaka, ceritanya para biku makan daging kok. Tapi tentu dengan syarat-syarat. Ada 10 macam daging yang tidak boleh dimakan. Dan para biku juga tidak boleh makan yang mentah. Sebab itu ada yang tanya, Pak, kalau biku, kalau dia makan daging, boleh makan sashimi enggak? Ini makanan Jepang. Ya enggak. Kalau di sushi gimana? Tahu sushi kan? Ada kelanya ditaruh sashimi juga di dalam. Ya kalau dia mau makan ya dia kasih keluar aja daging mentah itu. Saya pernah tinggal di asrama yang umumnya yang tinggal situ memang punyanya agama Buddha Jepang. Ya itu Yodo Shinshu. Itu Omitohut, aliran Omitohut lah. Yodo Shinshu itu aliran Amitabha. Oh di situ di asrama mereka yang kelola makan daging kok. Malah makan yang sashimi begitu tinggal taruh di meja. Ya gaya Amerika kan kalau mau makan nggak pelit-pelit. Makan sekenyang-kenyang, ambil sendiri. Saya lihat yang begitu mereka gigit itu ikan tuna masih meleleh merah begitu. Gak bisa. Mereka bilang delicious. Sorry aja lah. Oishi ne. Iya. Saya tak peduli lah. Saya bilang oishi. Saya bilang iya. Ya karena mereka orang Jepang melulu bicara bahasa Jepang. Jadi saya geleng kepala aja. Gak bisa. Kalau mentah saya tidak bisa masuk. Kecuali lalapan masih boleh. Tapi kalau daging gak bisa. Jadi dalam pandangan Pali teks, ya, biku sebab itu dibilang tapi 10 macam daging tidak boleh dimakan. Pertama daging yang tidak boleh dimakan adalah daging manusia. Itu tidak boleh. Yang kedua sudah binatang-binatang domestik. Termasuk kuda, anjing. Ya pokoknya binatang domestik yang berkaki 4 itu umumnya yang dipersoalkan. Lalu yang lain itu nanti termasuk ular, ya gajah juga, harimau, macan tutul, singa, ya pokoknya binatang buas. Itu yang nggak dimakan. Tapi kalau yang lain, kenapa? Sebab para biku di masa itu dan sampai sekarang juga kebanyakan menerima makanan dari umat. Ya itu. Nah beda dengan banyak wihara di Cungko misalnya Mahayana, banyak kali mereka menanam sayur sendiri, punya kebun sendiri. Coba ada kalanya dikritik juga. Kok para biku boleh menanam sayur? Iya kita cak-cak. Tapi waktu kamu mencangkul cacing mati gimana? Kalau ada hama kamu bersihkan hama-hama itu gimana? Kan ada ulat-ulat di sayur-sayur. Nah tentu saja waktu ngecek lagi ya ulat itu dipisahkan dari sayur. Ya matilah. Lalu gimana? Sampai saya sendiri bilang, tolong kasih tahu saya makanan apa kalau kita berfilsafat yang bebas dari pembunuhan. Makan apa? Mungkin yang pertama paling gampang jawab, makan angin aja ya. Akhirnya keluar angin terus. Tapi orang Indonesia ternyata tidak takut dengan angin. Mau puting beliung, mau tornado, mau typhoon, orang Indonesia tidak takut. Oh kenapa? Orang Indonesia minum tolak angin. Jadi wah kacau lah sudah. Ya itu berseloro aja. Ada lagi yang tambahkan. Tapi manusia yang paling berani di dunia tidak takut tsunami, orang Batak. Betul begitu?
Saya bilang orang Batak tinggal di pegunungan sih, jadi nggak ada tsunami di situ. Bukan itu. Kenapa? Kalau orang Batak kita tanya, Bang, lagi bikin apa bang? Oh, saya lagi minum air bah. Oh, air bah aja dia minum, jadi mana tsunami dia takut. Setelah ini coba berseloroh, jangan terlalu serius. Jadi cerita cahaya kok sampai minum ya. Ya itulah. Pokoknya rumus umum, sulit kita mau mengatakan makan sesuatu yang tanpa pembenuhan, kecuali mungkin kita menanam pakai sistem hidroponik. Tahu hidroponik ya? Tanaman pakai cairan yang berisi pupuk segala macam. Jadi tidak pakai tanah lagi kalau menanam, cuma pakai air. Gaya model kangkung aja lah. Nah jadi kalau mau cahaya paling bagus makan cacong, makan apa ya? Selada kali ya. Karena itu nggak di tanah sih. Tapi kalau yang muncul dari tanah, pasti cacing-cacing ada yang mati. Demi perut kita cacing mati. Membunuh itu atau tidak? Kalau orang Jawa bilang bukan membunuh, apa? Mateni ada, mateni aja. Koyo ngono to, Mas. Ya itu. Jadi sulit. Karena nanti dia bilang, iya bukan kamu yang bunuh, tapi ada yang membunuh. Sampai ikan-ikan itu kamu makan. Gara-gara kamu makan, maka ada ikan atau binatang lain yang dibunuh untuk kamu bikin sate. Nah sekarang dibalik. Gara-gara kamu mau makan sayur, kamu nanam. Gara-gara kamu nanam, cacing-cacing mati. Jadi begitu juga mau makan nasi, mesti nyangkul juga di sawah. Banyak cacing mati lagi. Belum lagi hama wereng yang disemprot. Ribuan lagi yang mati. Jadi makan apa? Nah itu susah dijawab. Sebab itu saya bilang dari dulu, polemik itu repot dibicarakan. Karena orang cuma melihat di depan, gak melihat ke belakang. Tapi saya sudah tantang tadi, kalau mau ajak saya makan steak, saya siap melaksanakan. Ya, ada pertanyaan lain atau langsung lagi? Ada? Kenapa? Sudah lapar? Habis sudah cerita makan sih. Ya sudahlah. Banyak yang malu mau ngomong, jadi saya kira memang karena waktu juga. Saya kira cukup sekian pembicaraan kita tentang Dhamma. Mudah-mudahan apa yang diuraikan tadi merupakan penambahan wawasan saja. Apakah Anda mau lakukan atau tidak, tugas saya sebagai Dharma Duta, saya sudah sampaikan. Karena saya punya tugas hanya pemberi masukan. Yang memutuskan dan akan melaksanakan atau tidak, Anda sendiri. Akhirnya, selamat malam. Namo Buddhaya.